Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, dan tentunya semoga kalian sehat selalu, diberikan panjang umur dan dijembatkan di sini. Amin ya rabbal alamin. Tahu nggak sih, ada nggak sih sebuah hal yang terlintas dalam benak kalian di dalam problematika kehidupan, yang mana kita berada di titik terendah, kita merasa lelah, kita merasa berputus asa, bahkan kita berpikir bahwa Allah sudah tidak memihak lagi kepada kita. Ternyata di dalam kitab kuning itu ada obatnya loh, ada penangkalnya. Penasaran? Penasaran nggak? Tentunya pasti penasaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengobat hati, akan hati yang tidak tenang, jiwa yang sedang rapuh. Semisalnya kita berbenturan dengan sebuah percintaan, perceraian dalam sebuah hubungan rumah tangga, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Check it out. Eits, tunggu dulu. Alangkah baiknya kalian like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube kami. Dan jangan lupa tekan pula notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami mengenai sebuah tutorial Islami. Islam itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengobat hati, penenang jiwa, syifa'ul qalbi. Di mana sebuah permasalahan, sebuah penyakit, Allah tidak akan meluluhkan sebuah penyakit, Allah tidak akan meluluhkan sebuah masalah jika tidak ada obat. Lantas bagaimana caranya untuk kita mengatasi dan mengobati hati kita yang terluka? Terluka. Ternyata di dalam kitab Nasoil Ibad menjelaskan 5 faktor, 5 perkara yang akan mengobati hati kita. Yang pertama, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, seperti kita mendatangi pengajian. Kalau bahasa Sundanya itu jamiahan, kan ada tuh jamiahan, ngaji bulanan, ngaji mingguan. Itu salah satu faktor penyebab terobatinya hati kita. Yang kedua, pengobat hati, penenang jiwa menurut kitab kuning yang dijelaskan dalam kitab Nasoil Ibad, membaca Al-Quran dan diresapi maknanya. Diresapi maknanya. Kita tidak paham akan sebuah arti Al-Quran. Tidak ada sebuah alasan untuk kita tidak paham, karena sekarang itu banyak Al-Quran yang dengan terjemahnya kita baca. Setelah kita baca, kita resapi. Setelah kita resapi, kita ternyata itu salah satu pengobat hati agar kita tidak berputus asa, tidak gelisah, tidak meratapi akan sebuah masalah. Mungkin dengan cara itu tidak salahnya untuk kita coba. Harus baca Al-Quran akan menenangkan hati kita. Sok jajal. Mana? Yang ketiga itu mengurangi makan. Mengurangi makan di sini dalam arti kita tidak makan makanan yang berlebihan. Yang tadinya kita sehari itu 3 gantang, sangat luar biasa. Sehari 3 piring, kita pangkas menjadi sehari 2 piring. Ternyata di dalam penjelasan tentang sudut pandangan agama, mengurangi makan itulah hal terbaik agar kita hidup sehat, tenang jiwa, penuh energi untuk beraktivitas. Ternyata pandangan tasawuf itu disebut riyadhah, mengurangi makan. Jadi mengurangi makan salah satu pengobat hati agar hati kita tidak beku, tidak keras seperti batu, tidak gelap. Karena ada sebuah hadis yang menjelaskan salasu khisalin turisul qaswati fil qalbi. Jadi ada 3 faktor yang menyebabkan hati kita gelap, hati kita
seperti batu. Ketika ada nasihat itu tidak masuk ke dalam hati kita karena hati kita sudah keras. Kita dinasihati oleh orang-orang, kita menolaknya. Ya karena itu tadi, hati kita keras, sudah keras. Oke. Ternyata ada 3 faktor penyebab hati kita keras. Yaitu yang pertama, hubun naum, suka tidur, wa hubut to'am, suka makan, wa hubur roha, suka rebahan, kegoleran, memerongkolan. Ternyata 3 faktor tersebut akan mengakibatkan hati kita menjadi gelap. No, God, please, no, no. Yang selanjutnya itu pengobat hati. Yang keempat itu beribadah di tengah malam. Beribadah di tengah malam, yang artinya kita bangun tengah malam, kita beribadah, bermunajat kepada Allah. Ibadah apapun itu, ibadah sholat tahajud kah, sholat istikharah kah, membaca Al-Quran. Yang penting kita bangun tengah malam, karena menurut kitab Noshul Ibad, ternyata kita bangun tengah malam itulah dimana Allah memerintahkan malaikat untuk mengepakkan sayapnya. Di setiap sayapnya sebuah rahmat, keberkahan untuk orang-orang yang bangun beribadah kepada Allah. Ngomong. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu 5 minutes later. Yang selanjutnya, yang terakhir itu bermunajat kepada Allah, bersimpuh kepada Allah. Kita curhat kepada Allah. Ya Allah, kunaon hidup kayak gitu, susah baik. Curhat, keluarkan unek-unek permasalahan kayak kita. Karena pada hakikatnya kita itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, ingat kepada Allah, mengingat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya akan ku tambah nikmatku. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Kunci utama itu kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur baru kita menjalankan. Jangan kita menjalankan, kita bersyukur. Jangan dibolak-balik. Itu maksudnya itu seperti kita yakin dulu baru kita berjalan. Kita yakin dulu baru kita berusaha. Kita bersyukur dulu, baru kita menjalankan. Setelah kita menjalankan aktivitas, kita mengucapkan Alhamdulillah. Sebelum kita menjalankan aktivitas, marilah kita membaca Bismillah. Itulah salah satu tutorial yang dijelaskan dalam tutorial Islami mengenai pengobat hati, penenang jiwa. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube kami yang dipersembahkan Iki Balwell yang lupa. Dan jangan lupa juga tekan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya dari kami. Cukup sekian, baligo ani walau ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.